Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? How are you today? Nice to meet you. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semangat jihad belajar kalian semakin meningkat. Nah, kali ini pembelajaran agama kita akan belajar tentang kisah Nabi dan Rasul, teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Okay, my friend, are you ready? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. Are you happy today, my student? I wish you always be happy. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Dan tetap punya jihad, semangat belajar yang tinggi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama, yaitu tentang kisah para nabi dan rasul. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nah, di sini Madam akan jelaskan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Oke, are you ready, my student? Nah, kita mulai ya. Sebelum menjadi nabi, Saleh alaihissalam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Ia diutus Allah kepada kaum Samud di daerah Hizir. Kaum Samud ini anak-anak terkenal pandai mengukir dan mahat. Mereka membuat rumah-rumah di lereng-lereng gunung. Allah memberikan kaum Samud ini nikmat yang banyak, yang berupa tanah yang subur, air yang bersih, dan udara yang segar. Tetapi anak-anak kaum Samud ini kurang bersyukur, padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi jika kita tidak mau bersyukur, kurang bersyukur, maka sungguhnya azab Allah itu amat pedih. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam yang merupakan putra Ubaid bin Asyab bin Masyih bin Ubaid bin Nazir bin Samud bin Amir bin Imram bin Sam bin Nuh agar berdakwah kepada kaum Samud. Nah, setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya. Nah, ini dapat kalian lihat dalam surah Al-Hud ayat 61. Dengarkan ya, Madam bacakan. Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu memohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Quran Surah Al-Hud ayat 61. Nah, walaupun demikian anak-anak, kaum Samud tetap saja durhaka. Bahkan mereka menghina dan menuduh Nabi Soleh alaihissalam orang gila dan mengucilkannya. Bahkan mereka menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan bukti bahwa beliau itu seorang rasul, yaitu mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar yang ada di sebuah bukit, anak-anak. Itu yang harus dilakukan oleh Nabi Saleh sebagai mukjizatnya untuk membuktikan bahwa di beliau itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Nah, para tokoh seperti Juhab bin Amr, Rabbah bin Syu'air, Al-Habbab, dan lain-lain berjanji akan beriman jika Nabi Soleh memenuhi permintaan mereka. Oke anak-anak? Do you understand? Kalian paham? Kita lanjutkan ya. Lanjutkan cerita Nabi Soleh ini. Nabi Soleh kemudian bermunazat kepada Allah, anak-anak. Berkat rahmat Allah,
Nabi Soleh dapat memenuhi permintaan mereka. Ketika batu tersebut dipukul Nabi Soleh alaihissalam, keluarlah seekor sapi betina yang sangat bagus air susunya, yang tak akan habis sampai kapanpun. Kemudian Nabi Soleh berkata, hal ini terdapat dalam surah Al-Hud ayat 64. Oke, kalian dengarkan ya. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan cara apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Quran surah Hud ayat 64. Nah, setelah mukjizat itu, kaum Nabi Soleh banyak yang beriman. Ini membuat para tokoh kaum Samud cemas. Mereka membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi Soleh akan mendapatkan hadiah. Nah, anak-anak, sayembara ini diikuti oleh 9 orang pemuda. Di antaranya bernama Musaddah bin Muharrits dan Qudar bin Salab. Mereka membunuh unta Nabi Soleh dengan sadis, dengan memanahnya oleh Musaddah dan menebas leher unta tersebut yang dilakukan oleh Qudar. Hal ini tidak membuat Nabi Soleh berhenti berdakwah. Walau dihina, walau ditindas, Nabi Soleh tetap berdakwah dengan niat mendapatkan ridhonya Allah. Namun sebaliknya anak-anak, bahkan menentang Nabi Soleh lagi mereka agar segera mendatangkan azab dari Allah Subhanallah wa ta'ala. Kemudian Nabi Soleh alaihissalam berkata, terdapat dalam surah Hud ayat 65. Oke, dengarkan ya. Bersenang-senanglah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran surah Hud ayat 65. Nah, anak-anak, mereka berniat kembali ingin membunuh Nabi Soleh alaihissalam dalam waktu 3 hari. Maka 9 pemuda tersebut diberi tugas untuk melaksanakannya. Tetapi apa yang terjadi? Rencana mereka sia-sia. 9 pemuda yang mengepung rumah Nabi Soleh itu pun mati tertimpa batu-batu besar dari langit yang Allah berikan kepada mereka supaya Allah bisa melindungi Nabi Soleh alaihissalam. Oke anak-anak, do you understand? Karena mereka masih tetap ingkar, Allah menurunkan azabnya. Sedangkan sebagian kaum yang beriman berjumlah 120 orang berserta Nabi Soleh alaihissalam pergi meninggalkan Hizir menuju Ramallah di Palestina. Adapun azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud diawali dengan tanda-tanda sebagai berikut anak-anak. Hari pertama wajah mereka berubah menjadi kuning, hari kedua berubah menjadi merah, dan hari ketiga berubah menjadi hitam. Setelah itu azab Allah pun turun. Nah, awan hitam datang bergulung-gulung menutupi langit. Tak lama kemudian terdengar halilintar yang sangat dahsyat dan menyambar mereka. Akhirnya kaum Samud semuanya mati, tubuhnya hangus terbakar seperti rumput-rumput kering. Na'udzubillah min zalik. Ya, anak-anak, demikianlah kisah perjuangan Nabi Soleh alaihissalam mendakwahkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Tapi tetap ada saja kaum dari sebagian kaumnya yang tidak mau beriman. Tetapi apa anak-anak? Orang yang tidak beriman, orang yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabul syadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi ketika kita tidak mau bersyukur, maka sungguhnya azab Allah amat pedih. Demikian juga dengan kaum Nabi Soleh alaihissalam. Mereka tidak mau bersyukur, diberi hidayah oleh seorang nabi, mereka tidak mau mengikuti, maka Allah azab mereka dengan azab yang amat pedih. Nah, Madam berharap kalian paham apa yang Madam jelaskan hari ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam
pembelajaran Al-Quran, pembelajaran agama. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay my friends, do you understand? Jika kalian paham, please test your skill now. If you finished, don't forget to send it to our madam. Okay? Are you ready to do this test? Sampai di sini dulu ya. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.